Oke, balik lagi di video kali ini kita akan bahas di bab 2 terkait dengan materi bisnis strategi dan bisnis model. Jadi ini ada di chapter 2. Ya, di chapter 2 kita akan bahas teorinya dan juga mungkin akan menandai case ya case-case-nya gitu. Itu nah ini kita akan tandai nanti poin-poin yang penting ada di case untuk di chapter 2. Lanjut, berarti kalau kita lihat teorinya yang pertama itu dia tuh bahasa apa ya? Chapter 1, chapter 2. Nah, jadi katanya tuh jadi chapter ini akan ngebahas dasar-dasar dari kesuksesan strategi. Terus kita lihat nih yang jadi goalsnya tuh apa sih? Ide-ide, konsep, kemudian oke. Nah, ide, konsep, dan ini juga ada bahas tentang kayak definisi strategi bisnis. Strategi bisnis itu jadi kayak akar dari pengukuran dan pengendalian kinerja yang efektif. Karena yang pertama, sistem pengukuran dan pengendalian kinerja memberikan disiplin dan saluran komunikasi yang apa ini? Yang channel komunikasi untuk memformalkan strategi bisnis dan memastikan kalau tujuan strategi yang dikomunikasikan yang memastikan bahwa tujuan strategis dikomunikasikan ke seluruh bagian bisnis. Hmm. Yang kedua, sistem pengukuran pengendali kinerja merupakan sarana utama untuk memantau pelaksanaan strategi tersebut. Sehingga nanti poin pentingnya adalah bagaimana kita bisa yakin bahwa orang-orang memahami apa yang ingin kita capai. Jadi ini ya, goalsnya tuh, kalau kita tandain goalsnya dari chapter ini tuh, yang pertama adalah gimana kita bisa meyakinkan kalau orang-orang paham apa yang akan kita capai. Yang kedua adalah bagaimana kita dapat memastikan bahwa kita mencapai tujuan strategis. Ini dua goals. Nah, di sini dibahas tentang strategi perusahaan dan strategi bisnis. Jadi kalau strategi korporat atau strategi perusahaan, intinya tuh perusahaan berusaha memaksimalkan sumber daya yang dikuasainya. Dan keputusan strategi korporat berfokus pada di mana sumber daya perusahaan akan diinvestasikan. Nanti mungkin lihatnya di di gambar ya. Terus sehingga akan muncul pertanyaan di bisnis apa yang kita bisa bersaing atau tingkat sumber daya apa yang harus kita investasikan di seluruh portofolio bisnis kita. Nih, kalau contohnya di sini para manajer Boston Retail memilih untuk bersaing dalam pakaian wanita atau dalam kategori produk yang sama sekali berbeda. Itu contohnya strategi korporat. Mereka mungkin ingin merambah ke pakaian pria atau bahkan ke perabotan rumah tangga. Di pada saatnya nanti mungkin saja mereka dapat memanfaatkan sumber daya distribusi untuk memasuki bisnis yang sama sekali tidak terkait seperti manufaktur, pakaian jadi atau distributor grosir. Itu contoh-contoh keputusannya. Nah, kemudian ada istilah di sini adalah bisnis strategi bisnis. Nah, strategi bisnis itu berkaitan dengan bagaimana bersaing di pasar, bagaimana bersaing di pasar produk, bagaimana bersaing di pasar untuk produk yang sudah ditentukan. Jadi setelah manajer memutuskan nih untuk bersaing di pasar pakaian wanita, contohnya tadi kan strategi korporat tentu ini, oh saya pengen di pasar wanita. Contoh dari keputusan, jadi dari beberapa alternatif strategi, korporat strategi ini memutuskan, misalkan di satu segmen, contohnya adalah di pakaian wanita. Nah, yang jadi eh, yang jadi pembahasan dari bisnis strategi itu adalah bagaimana untuk yang dipakai wanita ini bisa bersaing. Jadi mereka harus bisa menarik pasar gitu. Bagaimana bisa membedakan atau ya membedakan diri mereka dari para pesaing untuk menciptakan nilai pasar.
Itu contoh perbedaannya. Nah, kalau kita lihat di gambar satu ini ya. Nah, di gambar satu itu, nah, nah, di gambar satu tuh jelas nih strategi korporat tadi dia dari bermacam alternatif strategi diturunkanlah dalam bentuk bisnis strategi, yaitu perbedaannya. Ya, jadi perbedaan antara strategi korporat dan strategi bisnis itu ada gambar di figur satu ini. Jadi pengukuran kinerja dan teknik pengendalian merupakan hal yang penting untuk keberhasilan implementasi strategi korporat dan bisnis. Jadi itu kata kuncinya. Jadi harus ada pengukuran kinerja dan kontrol dan pengendalian dan teknik pengendalian. Mayoritas pembahasan dalam teks ini berfokus pada penciptaan nilai pasar di produk tertentu. Kemudian proses formal untuk mengimplementasikan strategi bisnis dapat dilihat pada hierarki berjenjang pada gambar 2. Oke, gambar 2 nanti kita lihat. Perumusan dan implementasi strategi merupakan konsep yang memiliki banyak aspek. Hierarki berjenjang pada gambar 2 mengilustrasikan bahwa misi, tujuan, luas keberadaan organisasi dan dan perumusan strategi bisnis. Apa sih maksudnya? Oh ini, jadi ini tuh hierarki berjenjang. Ini tuh hierarki berjenjang. Pertama itu kalau dilihat ini tuh dia eh, dari perumusan implementasi strategi. Oh dari misinya dulu, dari misi, terus bisnis strategi, goalsnya, dan actionnya. Nah, bisnis strategi ini ngelihat dari kompetitif market, dinamik dan sumber daya yang dimiliki. Oke. Nah, ini dianalisis dengan SWOT analisis bisnis strateginya. Jadi ini untuk hierarki. Jadi sebelum mengimplementasikan sebuah strategi itu harus lihat dulu nih mereka misinya apa. Misinya itu nanti diturunkan ke dalam bentuk bisnis strategi. Nah, baru bisnis strategi ini dirinci lagi dalam bentuk goals atau pengukuran yang lebih terukur, baru diimplementasikan. Nah, di bisnis strategi ini juga harus melihat yang namanya kompetitif market dinamik sama gimana sih perusahaan tuh punya sumber daya yang spesifik untuk bisa apa ya bertahan nggak di bisnis strategi ini. Nah, ini dia analisis keduanya dengan SWOT kalau dari gambar ya. Coba kita lihat penjelasan bawahnya. Jadi, nah, benar. Jadi sebelum mengembangkan strategi bisnis, ya para manajer menganalisis dulu dinamika pasarnya seperti apa. Sumber dayanya, mereka ada nggak sumber daya yang bisa mereka pakai gitu. Misalkan kalau teknologi apa yang buat mereka unggul itu contohnya. Nah, dengan demikian tahap pertama dari analisis kita harus menghubungkan kekuatan dan kelemahan internal dengan peluang dan ancaman eksternal di pasar. Yang kedua, eh, input atau masuk dua in, sorry, dua masukan. Untuk proses lagi ini diusahakan, oh ya, sorry, ini maksudnya tuh ada di figur 2. Terus SWOT ini berguna untuk mengingat tujuan analisis ini apa ya ini? SWOT itu menghubungkan kekuatan kelemahan secara spesifik perusahaan dengan peluang dan ancaman industri. Hanya dengan demikian kita dapat memahami konteks di mana strategi dapat dirumuskan. Hmm, mungkin ini salah satu teknik ya, salah satu teknik untuk eh, di bisnis strategi. Kemudian ada namanya, nah ini di dijabarkan lagi penjelasannya di sini. Dinam, Dinamika pasar yang kompetitif itu ya itu em, menjelaskan apa sih? Yang pertama, bagaimana sifat pasarnya, siapa saja kompetitor, apa aturan. Jadi ini di poin penting harus harus kita list atau kita analisis. Pas sifat pasarnya, kompetitor utama,
aturan mainnya, seberapa besar potensi keuntungannya. Ya, itu harus kita jawab, harus dijawab oleh semua manajer. Dan itu harus dijawab ketika mereka berusaha menciptakan keunggulan kompetitif di pasar tertentu. Kemudian, nah ini ada analisis, oh ya, analisis lima kekuatan, lima kekuatan eh, dan sifat persaingan. Jadi lima kekuatan ini dia memberikan kerangka kerja dan daftar daftar untuk menganalisis dinamika persaingan industri tertentu. Nah, ini bisa jadi tools atau salah satu cara untuk mengukur. Yang pertama itu kita harus lihat nih dari sisi, mungkin coba ya, ada di materi SPS, MSK nggak? Ya, lima keunggulan. Kita satu ya. Nah, ini, oke. Mungkin sama dengan yang di buku, kita lihat yang di buku. Jadi ini lima apa ya? Lima lima kekuatan bahasanya itu lima kerangka untuk menganalisis dinamika atau persaingan. Dan ini digunakan untuk kalau di materi manajemen strategi itu ini digunakan untuk analisis company eh, com- company external environment. Jadi lingkungan, mengevaluasi lingkungan eksternal perusahaan gitu. Dari sisi eksternal, sorry, dari sisi eksternalnya perusahaan. Nah, ini salah satu tools. Nah, mungkin gambaran singkatnya. Jadi untuk bisa memakai tools ini, yang kita lihat yang pertama adalah gimana kita mengidentifikasikan dulu nih yang apa namanya ya, dari bagian-bagian ini, baru kemudian kita mengevaluasi seberapa kuat tekanan ya untuk dari masing-masing dari lima lima komponen ini, apakah dia strong, moderate atau weak. Kemudian kita bisa menentukan apakah lima kerangka ini secara keseluruhan itu mendukung atau sorry, are supportive to high industry. Nah, dari berapa ini? Kuliah tiga.
Ya, jadi ini apakah dia mendukung mendukung profitabilitas industri yang tinggi, kemudian ya itu sih tiga stepnya. Jadi step pertama kita identifikasi dulu dari masing-masing pihak dan punya faktor spesifik yang dia bisa menimbulkan tekanan bagi perusahaan. Yang kedua kita evaluasi nih seberapa besar tekanan yang didapat, apakah dia kategori strong, moderate atau weak. Yang ketiga menentukan apakah lima kekuatan secara keseluruhan mendukung profitabilitas industri yang tinggi. Nah, kita bahas sesuai yang dari buku dulu. Ya, dari pertama dari sisi customer. Ini kan di di poin ke figur 3 nih. Nah, ini ada apa ya bahasanya tuh? Ada rival, rival yang dia dengan pesaing saat ini. Ya, misalkan dia jual handphone. Nah, pesaingnya dia sesama jual handphone juga gitu. Contohnya itu. Itu namanya rival among existing competitor. Terus kemudian ada buyers and customer. Kemudian ada supplier of input. Jadi dari sisi supplier penyedia penyedia barang jasa untuk sebuah perusahaan ini. Kemudian yang ke satu, dua, tiga, yang keempat dia apakah ada potensial Islam tuh maksudnya apa ya? Em, Pendatang baru istilahnya. Ada nggak pendatang baru yang akan masuk di industri yang sudah ada gitu. Yang kemudian apakah produk ini bisa digantikan. Nah, itu lima, lima tipe dari Five Force, ya, kerangka kerja analisis persaingan. Misalnya untuk menganalisis lingkungan eksternal. Nah, kalau kita lihat dari penjelasannya, nah, yang pertama itu adalah customer. Kalau customer ini yang dianalisis. Jadi nanti ketika kita akan menganalisis sebuah kasus yang menggunakan Five Force, kita harus identifikasi dulu siapa saja pelanggan, berapa banyak mereka beli dari kita. Ya, kalau misalkan kita punya data atau punya penjelasan itu lebih baik. Kemudian apakah mereka bisa membeli lebih banyak dalam keadaan apa? Kemudian apakah ada pelanggan atau kelompok yang sangat penting bagi perusahaan dan bagaimana cara kita menarik segmen pasar yang berbeda? Mengapa mereka membeli produk atau layanan kita? Kemudian keuntungan apa yang ditawarkan kepada mereka? Dan seberapa sensitif terhadap harga, kualitas, layanan, dan faktor-faktor lain. Yaitu dari sisi customer. Nah, dari sisi supplier, kita lihat nih perspektifnya. Dari sisi supplier itu kita akan tahu siapa yang akan menjadi pemasok utama perusahaan, berapa banyak kita membeli dari pemasok, apakah kita bersedia membeli lebih banyak atau lebih sedikit, dalam keadaan apa, dan apakah ada pemasok atau kelompok pemasok yang sangat penting bagi perusahaan, kemudian faktor faktor supply faktor itu apa ya, faktor pasokan apa saja yang penting bagi perusahaan. Misalkan contohnya kualitas, harga, layanan, keandalan, dan sebagainya. Dan berapa biaya yang harus dikeluarkan atau sumber lain. Kemudian ada produk pengganti. Produk pengganti ini ya yang pasti ditanyakan apa apa yang jadi produk penggantinya gitu yang ada di pasar. Terus apa bedanya dengan penawaran yang yang penawaran dalam dalam hal harga. Kemudian seberapa besar kemungkinan pelanggan kita beralih ke produk dan layanan pesaing. Kalau new entrance ini maksudnya tuh pendatang baru. Apa saja hambatan untuk mencegah pesaing baru masuk pasar? Kemudian seberapa kuat waralaba merek perusahaan? Dan seberapa sulitkah pesaing baru untuk meniru cara kita berbisnis? Dan terakhir adalah competitive rival. Jadi yang menjadi apa namanya pesaing kita di existing atau industri yang sama-sama sudah kita apa ya berkecimpung di bisnis tersebut itu. Contohnya yang tadi yang contohnya handphone. Nah, di sini kita harus analisis apakah industrinya ini tumbuh atau menyusut dari sisi industrinya, kemudian dari sisi apakah ada atau sedikit banyak pesaing, apakah ada kelebihan dan kelebihan kapasitas,
What are switch A? Jadi berapa biaya peralihan bagi pelanggan yang mungkin mempertimbangkan untuk membeli barang dan jasa dari perusahaan pesaing. Kemudian bagaimana struktur kepemilikan perusahaan-perusahaan bersaing, seberapa besar kita bagi masing-masing perusahaan tersebut. Nah, ini contohnya. Oke. Nah, sorry. Jadi kalau kita lihat dari contoh-contoh yang di buku itu, misalkan di sini contohnya adalah di Boston Retail. Jadi manajer tuh udah punya target nih, dia pengen spesifik pelanggannya. Contohnya di sini siswa siswa apa ya? Kalangan muda lah, kalangan muda yang dia sadar akan mode fashion misalkan contohnya. Namun karena pendapatannya terbatas, banyak dari pelanggan ini yang sensitif terhadap harga sehingga barang dagangan haruslah yang terbaru dan harga kompetitif. Hmm, yang fashion student ya, ya karena targetnya student ya, berarti memang mereka punya keterbatasan finansial dalam aspek pendapatan sehingga benar sih mereka akan sangat sensitif terhadap harga dan harga harga yang kompetitif dan juga apa ya nih eh, barang-barang barang dagangnya harus selalu terbaru. Nah, untuk bisa mencapai tujuan ini, kalau di sini tuh bilang apa ya? Boston menemukan pemasok non tradisional. Ini solusi dia. Beberapa di antaranya adalah perusahaan rintisan yang bersedia memasok barang-barang modis dengan harga terjangkau. Pada pemasok ini sangat penting bagi strategi Boston. Itu contoh strateginya. Jadi dia ngasih ke pemasok non tradisional yang bisa karena dia sensitif terhadap harga dari customer ini dia mensuplai dari non tradisional. Dia tuh akan menghemat biaya dan juga bisa sekaligus menjangkau pasar yang atau segmen yang dituju. Yang kedua adalah di sini contohnya ada banyak produk pengganti di pasar dan persaingan sangat ketat. Nah, agar berhasil para manajer di Boston Retail ini dia contohnya di sini memutuskan untuk mengikuti strategi ceruk dan berekspansi hanya ke wilayah yang memiliki demografi pelanggan yang serupa, tetapi mereka harus memilih medan perang dengan hati-hati. Untungnya kegagalan pesaing sebuah bisnis yang menawarkan rangkaian lengkap pakaian wanita dan pria seluruh dunia telah membuka kemungkinan untuk memperbesar bisnis. Maksudnya apa ya? Para manajer telah memutuskan untuk mengikuti strategi ceruk dan beremisik ke wilayah yang memiliki demografi pelanggan yang serupa. Oh, jadi strategi dia berekspansi ke wilayah yang memiliki pelanggan yang tipikal lah, istilahnya, similar customer. Tapi dia harus memilih strategi dengan hati-hati. Hmm, oke lah. Kemudian berbekal wawasan tentang peluang dan ancaman. Jadi para manajer siap untuk menetapkan strategi. Jadi sebelum mereka membuat rekomendasi yang pasti untuk kesuksesan sebuah strategi, mereka harus menilai kekuatan dan kelemahan internal bisnisnya. Jadi itu tetap salah satu tools ya. Salah satu mungkin banyak tools tapi ini salah satu tools untuk menilai. Oke, kita lanjut ke sumber daya dan kemampuan bisnis. Nah, oleh karena itu, tahap selanjutnya dari analisis SWOT yaitu eh, analisis sumber daya dan kapabilitas. Nah, sebenarnya sumber daya dan kapabilitas itu sebenarnya di bab 4 itu. Nah, jadi sumber daya dan kapabilitas itu lebih kepada dari sisi internal perusahaan ya. Jadi sumber daya apa yang mereka miliki dan gimana mereka menentukan suatu sumber itu bisa dipakai dengan baik.
Nah, sebagai langkah pertama untuk menganalisis kekuatan kelemahan internal, kita dapat melihat neraca perusahaan untuk mempelajari tentang sumber daya yang tersedia untuk bersaing. Nah, mungkin gambaran eh, ya tadi di ini di spesifik neraca ya. Nah, kalau misalkan kita lihat dari salah satu referensi juga, nah ini contohnya tuh contoh sumber daya ya tadi ya, sumber daya kapabilitas sumber daya itu contohnya apa gitu. Nah, ini sini misalkan kalau dari segi fisik itu ini selain neraca ya, mungkin neraca bisa masuk juga ke salah satu. Yang pertama adalah sumber daya fisik, contohnya tanah, real estate, eh, pabrik manufaktur itu secara fisik. Kemudian dia punya sumber daya keuangan, contohnya kas secara kas, surat berharga, aset keuangan lainnya. Kemudian ada aset teknologi, paten hak cipta, teknologi produksi, teknologi inovasi ini termasuk sumber daya. Kemudian ada sumber daya organisasi, IT, dan sistem komunikasi. Kemudian ini untuk yang berwujudnya ya. Kalau yang tidak berwujud itu ada namanya aset, misalkan manusia dan modal intelektual, merek cita perusahaan dan aset reputasi, hubungan budaya perusahaan dan sistem insentif. Itu gambar umum. Nah, untuk detailnya kita kalau kalau kita lihat di buku, ini di breakdown di dalam bentuk neraca. Yang pertama adalah misalkan contohnya adalah current aset. Aset lancar itu ya tadi contohnya kas, surat berharga, piutang, persediaan, biaya dibayar buka. Jadi karena setiap strategi itu membutuhkan arus kas yang cukup untuk mendanainya. Uang tunai eh, itu untuk bayar tagihan, membeli inventaris, membayar penyedia layanan, dan sebagainya. Arus kas berdasarkan penjualan dan konversi inventaris menjadi kas harus direncanakan dengan hati-hati sebelumnya untuk memastikan bahwa tingkat kas akan membadai, terutama dalam bisnis yang sedang berkembang. Cadangan kas yang besar dapat memberikan keleluasaan untuk mendanai strategi pertumbuhan atau akuisisi. Oleh karena itu, perencanaan laba dan teknik pengukuran kinerja harus mencakup analisis arus kas, cadangan kas, dan perkiraan kas yang untuk mendanai strategi tertentu. Jadi, balik lagi ya, ini kayak konsep capital budgeting juga atau iya, capital budgeting ini bagaimana mereka juga punya kas yang bisa dipakai untuk mendanai. Ini sih, ini ada analisis arus kas, cadangan kas, dan perkiraan kas. Ya intinya mereka punya duit lah untuk bisa mau mereka untuk mendanai untuk operasional maupun nanti misalkan untuk kebutuhan investasi atau dia mempunyai mendanai apa ya strategi mendanai proyek proyek dengan strategi spesifik itu contohnya. Kemudian ada aset produktif. Aset produktif ini adalah yang digunakan untuk menghasilkan barang dan jasa bagi pelanggan. Aset produktif ini mewakili teknologi, mesin, infrastruktur, sama nggak sih sama ini? Nah, sini aset gitu ya. Ini dibagi mungkin berdasarkan sumber dayanya. Oke. Nah, eh, aset produktif ini contohnya tadi mesin, infrastruktur yang diperlukan untuk perusahaan bersaing. Contoh aset produktif ini komputer, peralatan, bangunan, peralatan manufaktur. Nah, aktiva produktif harus memadai baik jumlah maupun jenisnya untuk mendukung strategi bisnis sebagai bagian yang dari perangkat pengukuran dan pengendalian kinerja. Kemudian aset tidak berwujud intangible. Nah, contohnya sini adalah hak cipta, paten, merek dagang. Niat baik, desensi. Nah, agar aset apapun baik berwujud maupun tidak berwujud dapat diakui neraca, akuntan melakukan dua tes. Yang pertama, future value bagi perusahaan. Kedua, nilai tersebut harus diukur eh, dengan apa ya ini? Precision reasonable itu dengan ketepatan yang wajar. Aset berwujud, contohnya bangunan, peralatan tadi udah dibahas, apalagi yang beda. Oh, contoh transaksi wajar, menentukan nilai aset tidak berwujud adalah pembelian lisensi penyiaran, penandatanganan perjanjian sewa. Udah sih ini kayak cuman teori-teori gitu. Terus ada sumber yang tidak berwujud, jadi
Sumber daya tak berwujud ini salah satu aset bisnis yang paling berharga. Sumber daya tak berwujud ini contohnya kemampuan yang khas, waralaba pasar, jaringan dan eh, jaringan dengan pemasok dan pelanggan. Ya, tadi kan ini intelektual termasuk, terus citra perusahaan juga termasuk hubungan, aliansi, usaha patungan, kemitraan, budaya perusahaan itu masuk ke tidak berwujud sebenarnya. Nah, di sini ada definisi kemampuan internal, kapabilitas internal eh, yang berbeda. Maksudnya ini pembagian kapabilitas internal itu dibagi dua. Yang pertama kompetensi inti atau khas, atau istilahnya keterampilan inti atau keterampilan khas. Keteram, eh, eh, ini mengacu kepada sumber daya dan pengetahuan khusus yang dimiliki perusahaan yang memberikan keunggulan kompetitif di pasar. Ini ada di sini nggak ya? Inti, nah, kemudian ada kompetensi inti dan kompetensi khas. Nah, kemudian kapabilitas khas itu mencakup kemampuan melakukan penelitian kelas dunia, contohnya Merck and Company, keunggulan dalam desain produk, contohnya Apple, kemampuan pemasaran yang unggul, contohnya misalkan Coca-Cola, dan kemampuan untuk manage biaya atau efisiensikan biaya ya kalau di sini. Contohnya reksadana Vanguard, teknologi yang eksklusif, contohnya American Airlines dan sebagainya. Itu khas ya, yang dimaksud kapabilitas khas yang mungkin nggak dimiliki oleh orang lain. Nah, kemudian ada namanya keterampilan fungsional. Jadi mengacu pada kekuatan dan kelemahan di bidang fungsional utama bisnis seperti penelitian, pengembang teknologi, informasi, produksi, manufaktur, serta pemasaran dan penjualan. Masing-masing fungsi ini dapat menjadi sumber peluang yang sangat penting. Penelitian dan pengembangan menciptakan nilai di 3M. Maksudnya apa ini? Oh, ini intinya dia melihat kemampuan di bidang fungsional utama bisnis. Ya, contohnya adalah penelitian pengembangan teknologi informasi, produksi dan pemasaran. Itu kata kuncinya. Terus ini kata kuncinya. Terus ada market skill. Market skill ini mengacu kepada kemampuan untuk merespon dengan cepat dan efektif kekuatan pasar. Daripada menganalisis sumber daya dan kompetensi berdasarkan fungsi, unit analisis lebih tepat adalah pelanggan atau segmen pasar. Jadi mereka fokus pada memahami apa yang produk atau lain yang menciptakan nilai bagi pelanggan. Yang kedua, menilai kemampuan bisnis untuk menjual atribut tersebut. Nah, contohnya mana ya contohnya? Contohnya itu perusahaan terkenal dengan kemampuan pasar yang kuat itu termasuk American Express, Johnson Johnson. Oh iya. John- Johnson, produk peralatan kesehatan, dan Nordstrom, retail fashion. Terus final kategori yaitu sumber daya yang tertanam. Maksudnya apa ya? Sumber daya berwujud yang sulit diperoleh atau diganti. Oh, oke. Pabrik fisik, saluran distribusi, teknologi informasi merupakan aset tertanam yang mewakili potensi, kekuatan dan kelemahan. Nah, tapi oh jadi kemampuan khas ini sorry,
Ada tiga. Yang pertama fungsional skill, market skill, sama kemampuan aset yang unik gitu, yang dia nggak berbeda lah dengan yang lain. Ada tiga tiga komponen itu. Nah, tapi kemampuan bisnis yang unik ini tentunya dia eh, membentuknya itu tidak dalam jangka waktu yang cepat gitu. Artinya dia punya periode cukup lama untuk membangun ini gitu. Di sini kalau kita lihat kayak misalkan di sini dia bilang berapa lama sih yang waktu yang dibutuhkan merek untuk membangun kemampuan penelitian kelas di dunianya atau Coca-Cola untuk memperoleh kecakapan pemasaran yang mengagumkan. Kemudian perhatikan juga betapa apa ya, suatu suatu kemampuan itu sulit untuk ditiru. Bayangkan misalkan eh, kita mencoba untuk mengalahkan Coca-Cola kalau di sini tuh. Meniru lah, mengalahkan Coca-Cola atau mengalahkan merek yang mengembangkan obat hipertensi generasi berikutnya. Maka memiliki kemampuan yang berbeda adalah sumber daya yang unik yang seringkali memberikan keunggulan kompetitif yang substansial bagi sebuah bisnis. Jadi emang penting untuk misalkan kita nggak bisa nggak bisa ditiru gitu untuk sebenarnya kita miliki itu contohnya. Nah, dalam beberapa kasus kapabilitas diciptakan dengan menjadi yang pertama dalam dalam hal first mover eh, dan mengunci para pesaing. Contohnya di sini maskapai penerbangan Amerika dia membangun jaringan distribusi yang efisien pada gerbang, sorry, maksudnya apa ya? Pada tahun 1980-an dengan mendapatkan hak kontrak untuk mayoritas gerbang, maskapai besar ini memperoleh keunggulan signifikan persaingan regional di pasar yang sama. Dengan demikian, Delta Airlines memiliki pangsa pasar 72% di Atlanta. Di Northwest memiliki pangsa 80% di Minneapolis. Dan United pangsa pasar 70% di Denver. Hmm. Oh, ini hubungannya dengan first mover ya. Kemudian bisnis capability nggak ada. Kemudian waralaba pasar adalah waralaba ini, jadi dia perjanjian atau kontrak yang mengizinkan pihak independen untuk menggunakan nama dagang atau menjual produk tertentu yang dimiliki orang lain. Jadi dia kontrak untuk mengizinkan pihak independen menggunakan nama dagang dan atau menjual produk yang dimiliki orang lain. Perjanjian waralaba menyebutkan nama pemilik waralaba, pemilik nama merek, dan penerima waralaba yang membeli hak untuk menggunakan nama merek di bawah ketentuan yang ditetapkan dalam perjanjian. Eh, Contohnya kalau di sini tuh apa ya? Restoran cepat saji di Amerika Utara yang ada di mana-mana. Contohnya McDonald, Burger King. Biasanya itu dioperasikan sebagai waralaba. Begitu juga dengan pusat-pusat perbaikan mobil, agen penyewaan mobil dan sebagainya. Jadi penerima waralaba, sini apa ya kata kuncinya? Penerima waralaba dia bersedia untuk membayar biaya dan terikat oleh persyaratan ketat. Jadi penggunaan istilah waralaba ini lebih umum di kalangan bisnis mengacu pada kemampuan khas bisnis untuk menarik pelanggan yang bersedia membeli produk dan layanan bisnis berdasarkan persepsi nilai pasar. Sebuah bisnis dikatakan memiliki waralaba ketika nama merek itu sendiri merupakan sumber pendapatan penting.
Contohnya apa ini? Contohnya ini. Jadi konsumen mungkin mencari dan bersedia membayar mahal untuk komputer IBM, Johnson Band 8, kartu kredit Citibank, sereal sarapan, parfum Calvin Klein, atau sejumlah produk yang telah menciptakan waralaba besar untuk kesadaran pelanggan. Tidak perlu diragukan lagi, waralaba adalah salah satu aset bisnis yang paling penting dan berharga. Waralaba yang sehat menghasilkan aliran pendapatan dan profitabilitas jangka panjang. Akibatnya saham perusahaan dengan waralaba yang kuat sering diperdagangkan dengan kelipatan atau harga yang lebih yang tinggi. Hmm, jadi para manajer itu, tapi di sini kalau kita lihat jadi neraca keuangan yang kita lihat saat ini yang didasarkan pada akuntansi untuk transaksi biaya historis tidak banyak membantu dalam menentukan nilai waralaba merek perusahaan karena nilai sebuah merek itu tidak dapat diukur dengan tepat. Standar akuntansi keuangan contohnya sih di Amerika Utara tidak mengizinkan pengakuan nilai waralaba pada laporan keuangan perusahaan. Terlepas dari masalah akuntansi keuangan, sistem pengukuran yang punya efektif, ketika kita telah memikirkan teknik untuk mencapai sasaran dan strategi laba, kita harus memberikan perhatian khusus untuk memastikan bahwa sistem pengukuran dan mengenai kinerja kita menangkap dan melindungi nilai wara laba merek. Itu contohnya. Oh ya tadi mention sedikit tentang gimana sih kita untuk mengukur indikator pengukuran untuk apa namanya untuk analisis eksternal kan tadi bisa menggunakan Five Force tadi itu eh, nah ini kalau mau dipasang indikator pengukuran indikatornya lingkungan eksternal perusahaan itu bisa diukur dengan ini ya yang di sini dynamic dinamiknya itu bisa diukur ini. Dan juga ya ini bisa indikator dipakai atau misalkan kita pakai SWOT ini kalau sini sih SWOT juga bisa kita fungsikan sebagai tools. Nah untuk yang sumber daya dan kapabilitas ini um, kalau di buku ini nggak ada detail tapi misalkan kita salah satu referensi di buku yang lain. Nah ini contohnya kita kalau misalkan mau mengukur um, keunggulan apa ya sumber daya kita gitu sumber daya yang kita miliki. Pertama kita lihat dari kualitas, reputasi, kemampuan manufaktur, em, kemampuan teknologi internal perusahaan, jaringan distribusi perusahaan, sumber sumber keuangan, biaya posisi relatif, kemampuan layanan pelanggan. Nah, ini bisa kita terjemahkan dalam pengukuran kuantitatif. Tapi ini emang harus punya data yang lengkap. Nanti endingnya bisa berbentuk, kalau misalkan tadi yang analisis eksternal kan dia strong, weakness, atau moderate misalkan contohnya. Ini juga sama, ini paling dia kategorinya adalah sangat lemah dan sangat kuat skalanya. Mungkin kalau rata-ratakan di atas 5 itu bisa uh, uh, sudah dikatakan sangat kuat dan kurang dari 5 itu sangat lemah. Itu contohnya. Ya, kita lanjut lagi tadi yang dibahas apa lagi ya? Relationship and network. Jadi ada selain kemampuan asal waralaba, bisnis yang sukses juga harus menciptakan hubungan jangka panjang dengan pemasok pelanggan
yang potensial atau penting. Faktor pemasok itu bahan baku, layan teknis, suku cadang, administratif, dan sangat penting bagi keberhasilan bisnis apapun. Ya, di sini eh, misalkan hanya ada beberapa pemasok yang bisa dipilih, hanya ada sedikit, sedikit mengganti produk layanan, pemasok eh, penting bagi keberhasilan pesaing bisnis, beralih ke sumber pasokan alternatif itu mahal. Dalam situasi ini, hubungan baik dengan pemasok merupakan sumber daya yang penting. Ya, jadi misalkan kita susah, eh, bisa jadi itu jadi salah satu pemasok yang unggul gitu. Kalau misalkan kita pakai pemasok yang lain, bisa jadi takutnya menurunkan kualitas dan nanti kualitas mempengaruhi preferen atau kualitas ini akan jadi masalah nanti ketika sampai di konsumen atau pelanggan. Makanya kenapa pemasok ini jadi salah satu hal yang penting untuk dijaga gitu, terutama dalam hubungan baiknya. Kemudian sama juga dengan pelanggan. Nah, kenapa pelanggan itu penting? Ya, karena kita melihat pelanggan ini membeli, biasanya takutnya mereka membeli dalam jumlah besar produk atau yang bersifat standar atau tidak terdiferensiasi. Jadi kalau produk kita em, apa ya, biasa-biasa aja, biasa-biasa aja gitu, yang nggak menarik. Sementara ini adalah produk yang rentan untuk banyak pesaing yang sama, identik dengan produk kita, atau dia punya produk pengganti itu produk standar itu tentunya mm, akan memungkinkan atau berpotensi untuk pelanggan pindah atau mengejar mengejar perusahaan lain. Kemudian pembeli dapat beralih ke masuk alternatif ya tadi. Hmm, itu sih cuma penjelasan. Nah, kita lanjut ke empat empat P strategi. Jadi dilihat dari yang tadi yang gambar dua yang ada analisis SWOT-nya. Ya, kita telah mempertimbangkan, misalkan kita udah nentuin nih kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang diciptakan oleh interaksi antara dinamika pasar yang kompetitif dan sumber daya serta kemampuan spesifik perusahaan. Nah, inilah latar belakang atau konteks yang untuk pembentukan dan penerapan strategi bisnis selanjutnya. Apa ya maksudnya? Tarik. Di sini dibilang kita harus memahami implikasi dari masing-masing empat kotak yang digambar dua ini. Kita harus paham nih implikasi dari ini tuh, kita harus paham dulu dari semua ini. Baru, nah ini sangat penting untuk pengukuran pengenalan kerja. Dengan kita paham, maka eh, kita bisa paham berbagai pandangan tentang strategi yang sangat penting, baik dari teknik pengukuran pengenalan kinerja eh, yang bisa kita kembangkan kemudian. Nah, di sini kita akan menganalisis strategi dari empat sudut pandang yang berbeda. Yang pertama dari strategi sebagai perspektif, strategi sebagai posisi, strategi sebagai rencana, dan strategi sebagai pola tindakan. Oh, ini 4P strategi. Strategi explain, pattern, eh, position, perspektif. Oh, ini ya berarti ya. Perspektif, position, plan, pattern. Jadi 4P. 4P ini
diturunkan dalam bentuk perspektif itu apa, yaitu misi. Position itu apa, bisnis strategi. Plan itu apa, performance goals and mission. Pattern itu action. Itu diturunkan dalam 4P. Nah, ya, yang pertama adalah perspektif yang diturunkan dalam bentuk creating mission. Sebenarnya kalau misalkan di buku-buku manajemen strategi yang kemarin itu, kalau tahapan bisnis strategi itu dimulai dari pembentukan bisnis, objektif, dan lain-lain. Mungkin ini dari perspektif yang lain itu pertama dari creating a mission. Jadi menciptakan misi. Misi adalah titik analisis, perumusan, dan penerapan strategi bisnis. Misi itu biasa merefer pada tujuan atau alasan yang luas. Mengapa sebuah bisnis ada? Ya tadi berarti itu sebenarnya kata-katakan merefer kepada visi perusahaan terlebih dahulu gitu sebelum diturunkan dalam misi. Ya, terus pada tingkat yang paling dasar misi perusahaan dicatat dalam piagam, hukum atau anggaran dasar, betul. Nah, baik, misi yang baik ini memberikan inspirasi dan arahan untuk masa depan. Oh, oh paham. Nah, karena gini, dari misi ini nanti hubungannya dengan apa? Kita lihat tadi, ternyata di pertanyaan nomor satu itu, nih, bagaimanakah orang-orang, people understand what art. Jadi orang-orang tuh paham apa yang mereka capai. Nah, indikator paham atau tidaknya itu kan nanti akan dikaji lagi, tapi caranya itu adalah yang pertama mereka juga harus tahu misi apa yang akan mereka jalankan. Nah, itu kata kuncinya. Kenapa mereka people understand itu mereka harus pahamnya. Yang pertama adalah mereka harus paham dulu terhadap misinya. Di sini misalkan untuk membangun tempat kerja di mana para insinyur eh, dapat merasakan kegembiraan dalam inovasi teknologi. Oh ini contoh contoh Sony ya. Sony Corporation ini contoh misinya mengupayakan mengupayakan aktivitas dinamis dalam teknologi dan produksi untuk rekonstruksi Jepang dan meningkatkan budaya bangsa, itu contohnya sih. Lebih contoh. Nah, di sini misi Sony itu dimasukkan untuk menginspirasi karyawan untuk melakukan upaya patriotik untuk membuat setiap karyawan bangga akan hubungan dengan perusahaan dan nilai-nilainya. Terus misi sering dituliskan dalam dokumen formal. Oke, apalagi ya? Oh iya, di sini juga dituliskan kalau misalkan laba itu menghasilkan laba, ini sih contohnya ya. Salah satu statement kalau misalkan bilang menghasilkan laba itu tidak pernah menjadi definisi yang cukup untuk misi perusahaan. Cita-cita lebih tinggi sangat penting untuk menanamkan kebanggaan dan motivasi upaya produktif karyawan. Hmm, iya sih, kalau nggak salah di buku lain juga sama bilangnya. Laba itu kayaknya nggak dimasukkan ke misi juga. Nggak secara spesifik gitu mention tentang laba. Terus tentu saja setiap perusahaan harus memasukkan laba. Halnya kita, ya mungkin itu karena udah kewajiban ya. Dari misi itu ya emang salah satu nanti endingnya pasti ke salah satunya adalah ke pencapaian laba. Nah, misi perusahaan memberikan perspektif untuk semua aktivitas berakar pada sejarah bisnis, budaya, dan nilai-nilai, ya nilai-nilai senior manager. Oh iya, misi perusahaan memberikan panduan sama karyawan memahami bagaimana perusahaan merespon peluang yang ada di sekelilingnya. Apakah Anda membayangkan Jaguar memperkenalkan mobil entry level dengan harga murah, bersaing dengan Hyundai Motor Company atau McDonald Corporation yang membuka restoran Perancis yang modis, atau perusahaan jam Rolex yang produksi jam tangan plastik murah. Nah, di setiap perusahaan ini perspektif menyeluruh memiliki peluang untuk dikejar oleh para manajer. Oh, ya sih pernah dengar. Jadi emang untuk kita bisa, salah satu cara untuk
eh, bisa mendapatkan target perusahaan ya orang-orang di dalamnya tentu harus tahu misi mereka apa dulu. Ya mungkin orang nggak tahu misinya itu akan nanti beda nanti antara goals ya yang dicapai dengan apa namanya eh, tindakan-tindakan tindakan nanti yang akan dilakukan oleh karyawan untuk mencapai tujuan. Kemudian strategi memilih memilih cara bersaing. Jadi dengan misi bisnis yang memberikan perspektif menyeluruh, latar belakang untuk menyusun strategi adalah fokus pada dua pertanyaan. Yang pertama, bagaimana kita menciptakan nilai bagi pelanggan, bagaimana kita memperoleh produk layanan berbeda dengan kompetitor. Ini mirip kayak di mana ya? Kayak pernah lihat nilai pelanggan dan bagaimana kita berbeda dari kompetitor. Para manajer perusahaan bersaing mungkin menjawab pertanyaan dengan cara yang berbeda. Ya, beberapa perusahaan memungkinkan untuk memilih menciptakan nilai dengan menawarkan barang dan jasa dengan biaya rendah. Eh, Perusahaan tuh menciptakan nilai itu dengan menawarkan yang biaya rendah dengan harapan menarik pelanggan. Perusahaan lain dengan cara jadi strategi perusahaan tuh untuk bisa meraih pelanggan itu berarti ini balik ke konsep strategi ya. Bisa dengan eh, low cost strategi atau diferensiasi gitu. Eh, Dua strategi umum. Nanti low cost itu bisa dibagi lagi low cost fokus atau low cost broad atau diferensiasi juga bisa broad atau fokus dan ada base apa ya satu lagi itu strategi base cost atau apa lupa. Pokoknya ada 5 strategi. Nah, tapi yang konsep dasarnya itu untuk menciptakan nilai itu antara dua kita bisa menciptakan nilai rendah atau biaya rendah atau kita punya produk yang berbeda dengan pesaing. Itu untuk kata kunci untuk nilai pelanggan. Nah, ini retail retail apa ya? Misi dari retail Boston intinya dia menawarkan pelanggannya untuk pelanggan yang berjiwa muda dalam hal fashion. Hmm. Intinya ini contohnya lah yang bisa dibaca sendiri di buku ini contohnya. Nah, ini dari sisi strategi bisnis, contohnya itu dia ngespesifikin dia tuh punya tujuan nih. CEO-nya tuh bilang kalau kita tuh perusahaan punya tujuan, tujuan ini eh, tujuan kita adalah siapa kita dan apa yang membuat kita berbeda. Nah, itu udah jelas. Nah, tujuannya itu em, dilihat dari aspek yang akan mereka capai itu di bidang apa saja. Contohnya di sini mereka ingin survive atau bersaing di 4 komponen bisnis energi, eksplorasi, produksi minyak gas, kemudian penyulingan dan pemasaran, kemudian petrokimia dan fotovoltaik atau tenaga surya. Kami adalah perusahaan yang bersaing untuk mendapatkan modal, berarti kami harus memberikan imbal hasil yang kompetitif kepada para pemegang saham. Namun dalam mengejar kinerja yang luar biasa, pertumbuhannya ada batasnya tidak dapat kami langgar. Hmm. Oh ini perspektif berarti perspektif
Oke. Nah, ini contohnya ya, perspektif dan position. Tadi dicontohkan di sini. Nih, perspektifnya tuh berarti misinya mereka apa, tujuannya mereka apa, dan posisinya bisnis strateginya mereka udah detail ke arah mana ya. Jadi milih strategi itu tadi kita harus lihat dari perspektifnya, review lagi ya. Jadi perspektifnya, misinya seperti apa, dan biasanya misinya itu akan spesifik dan harus diketahui oleh karyawan. Itu goalsnya. Jadi misi itu bukan cuma untuk satu pihak aja gitu. Nah, kemudian ada position atau strategi bisnis. Ini berarti dia tadi menganalisis dua ini yang sudah dijelaskan sebelumnya. Kemudian bisnis strategi ya yang penting arah arah dan tujuan strateginya kemana gitu. Kemudian uh, mengatur strategi performance goals setelah menentukan misi dan posisi strategis yang diinginkan untuk bisnis. Persiapan rencana dan tujuan merupakan cara formal yang digunakan manajer untuk mengkomunikasikan strategi bisnis kepada organisasi dan mengkoordinasikan eh, sumber daya internal. Tujuan utama untuk penyusunan, ini strategi planning ya. Strategi planning itu untuk mengkomunikasikan strategi yang diinginkan dengan adanya kesepakatan antara para manajer. Hmm, berarti ini strategi plan ini yang termasuk dia apa ya contohnya? Mungkin yang tadi ya dia mau pakai base low cost strateginya, misalkan dia menentukan mau low cost atau mau diferensiasi, atau di sini kalau kita lihat rencana operasinya itu misalkan apakah dia ingin meningkatkan pasar baru, membuka toko baru, meluncurkan produk baru, mengurangi pengeluaran, mengembangkan kemampuan teknologi informasi, meningkatkan kepuasan. Namun tujuan menjadi dapat ditindaklanjuti hanya ketika kerangka waktu dan indikator kuantitatif keberhasilan bisa ditambahkan. Jadi memang harus ada eh, indikator kinerja yang bisa terukur. Contohnya misalkan meningkatkan pangsa pasar 4% dalam waktu 18 bulan. Ini contoh dia target goalsnya gitu ya. Meluncurkan ini produk pada kapan, membuka dua gerai dalam 1 tahun depan, dan sebagainya. Om, ini nggak ada sih. Ini menghubungkan strategi dengan tindakan, misi, strategi apa, goals, ukuran kinerja, dan tindakan. Untuk implementasi, ya. Jadi implementasi tujuan adalah
persyaratan terakhir untuk mengkomunikasikan implementasi implementasi tujuan adalah ukuran atau skala yang digunakan oleh manajer untuk memantau kemajuan tersebut. Jadi tetap dia harus ada ukuran eh, apa ya istilahnya, ada ukuran secara kuantitatif untuk melihat perkembangan. Contohnya ketika mengendarai, namun ya ini cuma contohnya. Sini pengukurannya misalkan jumlah unit produk, jumlah pembukaan toko baru, jumlah peluncuran produk baru, tingkat pengeluaran dalam dolar. Rencana dapat digunakan untuk mengkomunikasikan strategi, menetapkan tujuan dan mengkoordinasikan sumber daya. Oke, setuju. Hmm. Umpan balik dan penyesuaian strategi dan tindakan. Jadi kan hierarkinya itu misi, strategi, tujuan, dan action. Mulai dari misi, kemudian hingga ukuran keberhasilan yang bersifat kuantitatif. Seperti yang dibahas, secara singkat hierarki ini akan didukung oleh rencana strategis yang didasarkan pada serangkaian teknik analisis seperti SWOT. Ini salah satu ya. Jadi ini adalah gambaran yang lengkap dari proses strategi. Tidak semua strategi sukses direncanakan. Ini cuman story aja. Nah, tapi di sini dia bilang strategi itu dapat direncanakan seperti yang telah dibahas sebelumnya, tetapi juga dapat muncul secara tidak terduga. Contohnya, misalkan di sini contohnya si Boston ini dia keputusan untuk fokus ke mahasiswa itu tidak direncanakan karena toko pertama perusahaan ini menyediakan banyak barang dagang, pakaian pria dan wanita serta berbagai macam barang rumah tangga. Namun para mahasiswi yang bekerja di toko tersebut menarik perhatian teman-teman yang senang memadukan aksesoris fashion yang tidak biasa untuk menciptakan pernyataan yang berani. Seiring berjalan waktu, toko ini dikenal kalau wanita kelas atau tempat sebagai toko aksesoris fashion unik. Oh, oke. Berarti mungkin karena suatu tren tertentu, ternyata arah dan tujuan perusahaan itu berbeda dengan pasarnya. Karena pasarnya eh, mempunyai apa ya, menganggap ini sebagai suatu fashion yang unik sehingga perusahaan juga menyesuaikan dengan apa yang menjadi daya tarik konsumen ya, ini sebagai satu cara untuk meningkatkan menarik nilai pelanggan. Hmm,
Oke, ini bottom up emergent emergent strategi atau strategi baru. Strategi pembelajaran taktik. Ini tuh sebentar ya, baca dulu. Hmm, jadi strategi itu memang ada yang direncanakan dan emang ada yang mungkin ini jatuhnya kayak eksperimental ya. Nah, em, oke, sekian untuk video kali ini. Hmm, kata kunci ini intinya gini, kata kunci di sini tuh cuman yang pertama itu kita review lagi ya. Untuk strategi sukses itu yang pertama kita lihat nih orang-orang tuh paham nggak dan dengan strategi strategi kita dan itu dibuktikan dengan dari misi misi yang perusahaan tuh mereka harus paham. Yang kedua, strategi bisnis itu dibagikan menjadi korporat dan strategi bisnis korporat itu strategi untuk menentukan apa saja yang akan dilakukan dalam bentuk segmen apa. Sedangkan bisnis strategi bagaimana mereka untuk bisa menciptakan nilai dan produk itu bisa bersaing. Itu kata kuncinya. Nah, dalam bisnis strategi itu ada istilah dikenal 4P. 4P itu ada yang namanya perspektif, position, plan, dan patron action. Nah, 4P ini dari sisi misi ya tadi kita harus jelas misinya itu agar dan misinya juga tentunya harus disadari oleh karyawan nanti karena karyawan inilah yang nanti akan menjalankan misi tersebut. Jadi mereka harus paham karena misi ini nanti akan berhubungan dengan goals umum perusahaan. Kemudian bisnis strategi position. Bisnis strategi itu ditentukan dari apa? Yang pertama dilihat dari competitive market dynamic. Ini dilihat dari persaingan secara eksternal, yaitu indikatornya yang five force tadi, ada supplier, ada ancaman dari pendatang baru, ancaman rival sendiri, ancaman mungkin tekanan dari pemasok, kemudian tekanan dari pelanggan dan satu lagi itu tekanan dari pembeli, pelanggan dan produk pengganti. Nah, kalau sumber daya nanti kita lihat sumber daya secara neraca tuh bisa sumber daya keuangan, sumber daya fisik atau sumber daya tidak berwujud atau macam-macam lah yang ada di neraca. Nanti itu bisa dianalisis. Kalau pendekatan di buku ini bisa kita pakai analisis SWOT untuk menganalisisnya. Kemudian bisnis strategi ini diturunkanlah dalam performance goals yang terukur. Jadi eh, ini tuh nggak bisa kita cuman ini mungkin dari sisi plan ya nanti. Plan ini nanti akan diteruskan dalam performance goals and pengukuran. Jadi ada indikator terukur, misalkan target pasar 4%, 5% dan sebagainya. Nah, bisnis strategi ini, sorry, performance goals ini ya nanti ukuran ini yang akan jadi tolak tolak apa ya? Jadi bagian dasar untuk penilaian kerja atau rencana rencana strategi selanjutnya. Baru terakhir dari action. Nah, dan kadangkala dari action ini juga ada penyusunan-penyusunan yang tidak sesuai dengan strategi plan. Ya, contoh tadi misalkan dia pakai produk ternyata yang diminati di pasar itu plannya apa, ternyata ada suatu faktor entah faktor laki keberuntungan atau faktor apa gitu sehingga produk yang lain ternyata lebih diminati sehingga itu akan terjadi perubahan strategi bisa bisa jadi perubahan strategi
bagi perusahaan atau lebih tepatnya kepada penyesuaian. Itu intinya kunci di bab ini. Nah, sekian untuk video kali ini. Eh, untuk detail pembahasan ada di buku. Terima kasih.